Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sedang menyaksikan Kabar DMI, program seputar Dewan Masjid Indonesia yang menyajikan informasi aktual, aktivitas masjid, kegiatan keumatan, serta kisah inspiratif dari penjuru Nusantara hingga mancanegara. Bersama saya, Gita Permata, inilah Kabar DMI hari ini. Mengawali Kabar DMI pada hari ini, Ketua Umum PPDMI Yusuf Kala melantik Ketua PWDMI Provinsi Bali Bambang Santoso masa hikmat 2025-2030. Masih dari kegiatan Ketua Umum PPDMI Haji Muhammad Yusuf Kala yang melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan gedung baru Rumah Sakit Islam Faisal di Makassar. Berikut informasi selengkapnya. Yusuf Kala, chairman of the Indonesian Mosque Council, emphasized that the function of mosques is not only for Muslims, but also to improve the welfare of the surrounding community, including those of different faiths. This was conveyed after inaugurating Bambang Santoso as chairman of the DMI Bali province for the 2025 to 2030 term, Friday, September 19, 2025. JK said that since the time of the Prophet Muhammad, mosques have not only functioned as places of worship and preaching but also centers of science, economy, and social. The former 10th and 12th Vice President hopes that the DMI Bali board can realize the main function of mosques in the community. He added, the founder, management, and congregation are the three main elements that determine the prosperity of a mosque. Prospering the community is not only the Muslim community, but also the surrounding community. Even if they are not Muslim, we strive to prosper. Prosperity can be in the form of education, and also activities that are important for the community. That is the function of the mosque. The main function of worship for other functions is to prosper the community and of course, quote, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kala mendorong Kota Makassar menjadi kota perdagangan sekaligus kota pelayanan, khususnya di sektor kesehatan. Pesan itu disampaikan saat peletakan batu pertama pembangunan gedung baru Rumah Sakit Islam Faisal Makassar, Senin 22 September 2025. JK mencontohkan Singapura mampu bertahan ketika sektor perdagangan menurun dengan pengembangan layanan kesehatan. Hal itu serupa juga dilakukan Penang, Malaysia, yang kini menjadi tujuan masyarakat Indonesia untuk berobat. Menurutnya, ada 3 faktor yang membuat masyarakat memilih berobat ke luar negeri, yaitu manajemen yang baik, fasilitas modern, dan pelayanan yang unggul. Ia menambahkan rumah sakit ini telah bertransformasi dari layanan sosial menjadi bisnis sosial. Karena itu diperlukan manajemen yang kuat, visi ke depan, serta kesiapan dokter dan fasilitas modern agar mampu bersaing. Makassar ini harus menjadi kota servis, kota perdagangan dan servis. Itu kan? Dia harus menjadi cara Singapura. Boleh Singapura itu agak pada turun, dia majukan pelayanan kesehatan yang kuat, luar biasa. Hampir semua orang mampu yang pejabat beralih ke Singapura, sekarang ke Penang. Padahal Penang itu dokter Malaysia umumnya dulu dididik di Indonesia. Mereka kenapa dia bisa orang Indonesia datang ke Malaysia? Karena dokternya dididik di Indonesia. Jadi bukan hanya manajerialnya, sistemnya, fasilitasnya. Jadi di sini tadi juga harus kerjasama, contohnya ada hotel terdekat, hubungan. Sebagai pendiri RS Islam Faisal, JK berharap pembangunan gedung baru ini menjadi rumah sakit semakin profesional dan bermanfaat luas bagi masyarakat. Pembangunan ini diharapkan menjadi langkah awal peningkatan kualitas layanan kesehatan di Kota Makassar.
Pimpinan Pusat Badan Koordinasi Taman Kanak-Kanak Islam Indonesia berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar Menengah menggelar bimbingan teknis implementasi pembelajaran mendalam pendidikan anak usia dini di Wisma Handayani, Jakarta Selatan. Bimbingan teknis dihadiri perwakilan pengurus wilayah dari 17 provinsi. Sebagai organisasi otonom Dewan Masjid Indonesia, bimbingan teknis ini digelar untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan PAUD berbasis masjid di seluruh provinsi Indonesia. Kolaborasi ini didasarkan pada penilaian Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait eksistensi dan peran BKTKI yang sangat kuat karena terhubung dengan jaringan Dewan Masjid Indonesia hingga daerah pelosok dan terpencil. Diharapkan lewat transfer kompetensi Deep Education ini, BKTKI dapat membantu pemerintah melakukan pemerataan peningkatan mutu dan kualitas pendidikan PAUD di seluruh Indonesia. Karena kita ini organisasi keprofesian, keagamaan di bawah Dewan Masjid, otonom dari Dewan Masjid, mempunyai struktur keanggotaannya di seluruh Indonesia. Untuk itulah pemerintah konsen sekali mau berkolaborasi dengan kami, DMI, yang pada kesimpulannya teman-teman yang hadir di seluruh Indonesia dan PP BKTKI DMI siap mentransfer ilmunya menjadi motivasi, menjadi motor penggerak di wilayahnya. Bagaimana bisa meningkatkan mutu PAUD berbasis masjid untuk pembelajaran mendalam. Pola pikirnya bahwa pembelajaran itu harus berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Terutama bagaimana kita bisa mengkolaborasikan pembelajaran itu dan anak-anak bisa mencintai masjid. Hadir sebagai pembicara sekaligus membuka acara ini, Haris Iskandar selaku Widya Prada Ahli Utama Kementerian Pendidikan Dasar Menengah mengapresiasi BKTKI Dewan Masjid Indonesia sebagai mitra aktif membantu pemerintah melakukan pemerataan mutu dan kualitas pendidikan bangsa. Sangat bagus ya, ini merupakan organisasi mitra yang aktif ya, bekerja sama dengan pemerintah dalam ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Muhammadiyah Australia College atau MEC di Melbourne kembali menegaskan posisinya sebagai aset penting bangsa Indonesia di kancah global. Sekolah kebanggaan diaspora Muslim Indonesia ini baru saja menerima kunjungan Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala bersama sejumlah tokoh nasional. Hadir pula Profesor Dr. Hamid Awaludin dan Ustadz As'ad Latif. Rombongan disambut Ketua PCIM Australia Ustadz Hamim Jufri bersama pengelola sekolah. Kehadiran mereka dinilai sebagai pengakuan atas peran Muhammadiyah dalam pendidikan internasional. Sejak diresmikan pada 2021 oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah, Profesor Dr. Haidar Nasir, MEC tidak hanya hadir sebagai sekolah, tetapi juga pusat nilai Islam, damai, dan berkemajuan. Kini, MEC menjadi satu-satunya lembaga pendidikan formal milik bangsa Indonesia di Australia dengan dukungan penuh dari pemerintah Victoria. Bagi diaspora, MEC menjaga identitas, kebanggaan, dan keislaman generasi muda. Bagi Australia, kehadiran MEC memperkuat multikulturalisme. Sementara bagi Muhammadiyah dan bangsa Indonesia, MEC adalah simbol internasionalisasi pendidikan sekaligus diplomasi budaya. Pemirsa, jangan kemana-mana, Kabar DMI akan segera kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami. Terima kasih masih bersama kami di Kabar DMI. Ketua Umum Palang Merah Indonesia Yusuf Kala mengapresiasi kinerja PMI Provinsi Bali dalam menangani banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Bali pekan lalu. Pengurus DMI Kabupaten Kuningan, Jawa Barat dan Kabupaten Bantul, Yogyakarta mengunjungi kantor PPDMI yang berada di Jakarta. Berikut informasi selengkapnya.
Ketua Umum Palang Merah Indonesia Yusuf Kala mengapresiasi kinerja PMI Provinsi Bali dalam menangani bencana banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah Bali sepekan lalu. Apresiasi itu disampaikan JK usai melantik pengurus PMI Bali periode 2025-2030 yang berlangsung di Gedung Wiswa Sabah Kantor Gubernur Provinsi Bali pada Jumat 19 September 2025. Menurut JK, PMI Bali telah berfungsi dengan baik dalam merespon bencana meski hanya memiliki 10 orang pengurus. Jumlah ini tercatat sebagai yang paling sedikit dibandingkan provinsi lainnya yang umumnya memiliki 17 pengurus. PMI Bali dinilai berhasil menjalankan tugas-tugas kemanusiaan secara cepat dan efisien. Dalam situasi darurat, para relawan terjun langsung ke lokasi terdampak untuk membantu warga mendistribusikan logistik serta membuka layanan medis. Suatu aturan kita bahwa setiap 5 tahun harus pengurus dilantik lagi. Ya, ini pengurus yang paling kecil ini sedikit, 10 orang. Biasanya 17 kalau daerah. Dan ini PMI saya apresiasi dalam bencana banjir minggu lalu berfungsi dengan baik. Bencana banjir yang terjadi pada Rabu 10 September menewaskan sedikitnya 18 orang. 4 orang lainnya masih dalam pencarian hingga kini. Data dari BPBD Provinsi Bali mencatat terdapat 521 titik banjir. Karangasem menjadi wilayah terdampak paling parah dengan 279 titik, disusul kota Denpasar, Jembrana, Badung, Tabanan, dan Gianyar. Selain banjir, tanah longsor juga terjadi di 95 titik. Kabupaten Tabanan menjadi longsor terbanyak, disusul Karangasem, Badung, Gianyar, Jembrana, Klungkung, dan Bangli. Dengan telah dilantiknya kepengurusan baru, PMI Bali diharapkan semakin sigap menghadapi berbagai potensi bencana serta terus memperkuat semangat kemanusiaan di tengah masyarakat. PMI Bali menjadi contoh nyata bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk tetap hadir dan bekerja bagi sesama dalam situasi darurat. Pengurus DMI Kabupaten Kuningan, Jawa Barat dan Kabupaten Bantul silaturahmi ke pimpinan pusat DMI di Jakarta Sabtu 20 September 2025. Rombongan DMI Kuningan dipimpin Ketua PD Ugin Lugina, sementara rombongan Bantul dipimpin Ketua PD Kiai Haji Muhyiddin. Keduanya diterima langsung oleh Wakil Ketua Umum PPDMI Imam Adrokutmi, Wakil Sekretaris Jenderal PPDMI Buyung Wijaya Kusuma, serta jajaran pengurus pusat di kantor PPDMI Matraman, Jakarta Timur. Ketua DMI Kabupaten Kuningan Ugin Lugina menekankan program Masjid Ramah Anak serta gerakan sholat subuh sebagai upaya membina akhlak generasi di masa depan. Sementara Ketua DMI Bantul, Kiai Haji Muhyiddin menyampaikan apresiasi atas dukungan dan bantuan dan berharap sinergi terus berjalan demi memperkuat peran masjid di masyarakat. Saya bangga dengan apresiasi dari Wakil Ketua Umum PPDMI yang sambung menyambung oleh jajarannya menguatkan eksistensi DMI dalam perjuangannya, baik terkait dengan kualitas, kemandirian, maupun kemanfaatan dan kemaslahatan untuk masyarakat dalam pengembangan Masjid Makmur yang seluas-luasnya. Saya menghaturkan terima kasih, semoga silaturahim bisa berlanjut baik kami yang datang ke pusat maupun pusat yang juga silakan dengan penuh bangga untuk hadir di Kabupaten Kuningan. Kami kunjungan ke Dewan Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia, yaitu minta bimbingan kepada pimpinan pusat Dewan Masjid Indonesia untuk meneruskan kepada keluarga daerah masjid-masjid di Banten ini, terutama masalah program-programnya. Waketum PPDMI Imam Adrokutmi menegaskan, tanggung jawab DMI dari pusat hingga daerah adalah menjadikan masjid sebagai rumah kedua umat Islam. Menurutnya, masjid perlu berorientasi pada kegiatan yang fasilitatif dan sesuai kebutuhan jamaah. Tanggung jawab DMI terhadap kemajuan masjid-masjid seluruh Indonesia itu sangat banyak dalam hal bagaimana sampai umat Islam menjadikan masjid itu rumah keduanya. Jadi ketika ke masjid ada harapan habitat yang tumbuh, terus karena itu Dewan Masjid dari tingkat pusat sampai ke daerah
kiranya teruslah berorientasi pada penggiatan ke arah kegiatan-kegiatan masjid yang sangat fasilitatif terhadap kebutuhan masyarakat. Dan inilah kemajuan umat nanti. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala, yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan Wakaf Paramadina, meresmikan gedung kampus baru Universitas Paramadina yang berlokasi di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Dalam sambutannya, Yusuf Kala menegaskan bahwa peran perguruan tinggi tidak boleh berhenti pada pencapaian akademik semata. Lebih dari itu, kampus harus mampu mencetak manusia yang memiliki ideologi kuat dan tujuan hidup yang jelas. Yusuf Kala juga menekankan pentingnya idealisme dalam dunia pendidikan tinggi. Menurutnya, kampus yang tidak memiliki idealisme tidak akan berkembang. Namun, idealisme itu harus berakar pada nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan. Ia menambahkan, pendirian Universitas Paramadina merupakan bagian dari upaya meneruskan pemikiran besar almarhum Nurholis Majid, khususnya dalam menanamkan semangat keindonesiaan, kecendekiawanan, serta penyebaran nilai Islam moderat atau wasatiyah. Kampus itu bukan hanya sekedar menjadi pintar, tapi menjadi pintar dengan ideologi apa, dengan ide apa, dengan tujuan apa. Jadi sidang yang terlalu dibina tujuannya ialah suatu manusia yang memiliki idealisme kemajuan tapi berdasarkan keislaman dan keindonesiaan. Tapi itu harus dibina dari keindonesiaan yang mempunyai nilai yang menengah, yang jalan tengah, yang wasatiyah, yang nilai. Sekarang 4 pedoman: environment, lingkungan; kedua, governance harus baik; ketiga, sosial. Sementara itu, Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rahbani, menyampaikan rasa syukurnya atas rampungnya pembangunan kampus baru. Ia menyebut gedung baru ini sebagai hasil perjuangan panjang seluruh sivitas akademika dan Yayasan Wakaf Paramadina. Kampus baru Universitas Paramadina diharapkan mampu menjadi pusat penguatan nilai keilmuan, keindonesiaan, serta pembentukan generasi muda yang berakhlak dan beridealisme kuat untuk menjawab tantangan zaman ke depan. Pemirsa, di segmen berikutnya kita akan mengajak Anda melihat komitmen Dewan Masjid Indonesia dalam menjadikan masjid ramah bagi seluruh jamaah, termasuk penyandang disabilitas. Tetap bersama kami di Kabar DMI. Kembali lagi di Kabar DMI, Dewan Masjid Indonesia bersama Basnas menggelar pelatihan guru dan tenaga pendidik bagi penyandang disabilitas sensorik rungu wicara. Pelatihan ini menjadi komitmen DMI untuk menjadikan masjid ramah bagi seluruh jamaah, termasuk penyandang disabilitas. Dari 5 provinsi, hari ini kita di DKI dan alhamdulillah berjalan dengan sangat baik, pesertanya full. Ini bagian dari upaya kita untuk membangun masjid inklusif. Melalui kerjasama PPDMI dari Departemen Pemberdayaan Potensi Muslimah, Anak dan Keluarga, kami bekerjasama dengan Basnas Republik Indonesia untuk menyiapkan para guru, para tenaga pendidik, para pengajar dari pendidikan Al-Quran di masjid dan musola untuk kemudian bisa mengajarkan Al-Quran bahasa isyarat. Teman-teman tuli rata-rata merasakan hambatannya di akses yang mereka terima. Contoh, akses bahasa isyarat. Banyak tenaga pengajar yang tidak bisa berkomunikasi dengan menggunakan bahasa isyarat. Jadi
sebaiknya para guru yang mengajar anak-anak tuli itu menguasai bahasa isyarat ya. Karena anak-anak tuli juga kesulitan memahami bahasa tulisan. Dia lebih kuat di pemahaman secara visual. Masjid inklusif ini kita harapkan memberikan aksesibilitas terhadap teman-teman tuli untuk bisa membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah Al-Quran. Kami ingin memberi kesempatan kepada para tunarungu yang selama ini sedikit kesulitan dalam mengakses ajaran agama, khususnya Al-Quran, agar mereka bisa memperoleh kesempatan yang lebih banyak. Hari pertama, hari Sabtu, saya mengikuti kegiatan ini. Saya ingin tahu seperti apa ini. Ya, ada TOT, Quran Isyarat. Ya. Pertama saya dengar katanya Sabtu Ahad diadakan. Ketika saya datang, oh saya baru tahu. Jadi sebenarnya kami ini sedang dicetak menjadi calon guru atau pengajar Quran Isyarat. Melalui program ini tentu kami memiliki harapan yang sangat besar agar kemudian seluruh masjid dan musola yang ada di Indonesia tidak lagi memiliki keterbatasan dalam mengajarkan Al-Quran Isyarat. Karena kita tidak ingin seorang pun dari umat Islam tuli yang ingin belajar membaca Al-Quran di masjid atau musola kita kemudian terhalangi oleh ketiadaan sumber daya manusia para pengajar Al-Quran bahasa isyarat. Ke depan, kami berharap bahwa program-program yang terkait dengan kemudahan bagi para disabilitas untuk memperoleh layanan keagamaan menjadi program bersama. Kita ingin berkolaborasi baik dengan Kementerian Agama, dengan badan-badan otonom, atau lembaga-lembaga lainnya untuk lebih mempersiapkan bagaimana layanan keagamaan untuk semua kelompok masyarakat bisa terfasilitasi atau bisa terpenuhi, tidak terkecuali juga untuk kelompok disabilitas. Ini merupakan terobosan yang luar biasa dan saya pikir ini merupakan yang pertama di Indonesia karena selama ini memang akses informasi, literasi keagamaan bagi saudara-saudara kita yang tuli ini masih sangat terbatas. Mungkin karena kita baru pertama kali, jadi kesulitannya mungkin dari pergerakan tangannya ini yang masih susah karena masih kaku, ya, enggak seperti yang teman-teman tunarungu yang sudah terbiasa. Nah, cuma hanya itu kesulitannya, tapi untuk kalau sudah mengerti dan dari tangannya sudah paham tentang huruf-hurufnya, insya Allah mudah untuk membaca Al-Quran. Luar biasa perjuangan mereka, para narasumber dan komunitas tuli ini, dan saya merasa harus lebih banyak lagi belajar karena selama ini yang kita lakukan, bukan kita, mungkin saya lakukan acuh tak acuh terhadap penyandang disabilitas, terutama kelompok tuli. Kami di Kementerian Agama sedang juga terus mendorong bagaimana pelayanan keagamaan yang berdampak kepada semua pihak. No one left behind. Tidak boleh ada yang tertinggal. Jadi kita akan sisir, kita ingin semuanya bergerak untuk sama-sama memberikan pelayanan keagamaan bagi masyarakat, bagi umat Muslim pada umumnya.
kita juga ingin bermohon kepada DMI dan Basnas untuk terus berkolaborasi terhadap pelaksanaan pekerjaan ini dengan pihak Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, supaya kita juga diikutsertakan dalam hal melatih, mengembangkan guru-guru pendidikan agama Islam. Untuk ADMI sendiri, jadi kami harapkan mendukung program untuk memberikan akses kepada teman-teman tuli lebih luas lagi, terutama kalau bisa di seluruh masjid di seluruh Indonesia ya, itu ada akses bahasa isyarat untuk teman-teman tuli yang tinggal di sekitar masjid tadi. Harapan mudah-mudahan semakin banyak juru bahasa isyarat yang menekuni bidang keislaman dan guru-guru juga yang mengajar Quran isyarat dan juga ilmu agama kepada teman-teman tuli. Ya, dan harapannya tentu teman tuli bisa mengenal Islam lebih dekat lagi. Kabar tersebut sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Senantiasa saksikan informasi aktual hanya di Kabar DMI. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.